Oke guys, kita akan bahas bagian pertama dari hadis panjang dari riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar ini tentang periodisasi umat Islam. Yang bagian pertama yaitu periode kenabian, yaitu Allah akan munculkan era kenabian dan nanti akan berakhir. Dalam pengetahuan kita secara umum bahwa era kenabian diawali dengan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merunut kepada apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, maka kita akan melihat beberapa pola perubahan ya karakter manusia kaitannya dengan penghambaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya barangkali bisa membagi ya, atau bolehlah kita bagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, masa di mana orang beriman kemudian ada kemaksiatan, mulai ada kemaksiatan tetapi tidak ada kesyirikan. Ya, ada kemaksiatan tapi tidak ada kesyirikan, yaitu era dari Nabi Adam kemudian sampai ke era Nabi Nuh. Kita paham bahwa nabi-nabi yang Allah utus itu ya menurut beberapa riwayat ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah di seluruh bagian permukaan bumi, tetapi yang Allah tuliskan dalam Al-Quran yang secara jelas ada 25 nabi dan rasul saja. Jadi tidak semua nabi-nabi itu dijelaskan di dalam Al-Quran atau riwayat hadis yang sahih. Baik, era kenabian di mana ada orang beriman tapi juga bermaksiat tapi tidak ada kesyirikan, yaitu era di mana sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Idris sampai Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di era Nabi Adam ada kemaksiatan, contohnya pembunuhan pertama manusia oleh Qabil terhadap Habil, itu kemaksiatan, tapi tidak ada kesyirikan. Kemudian zaman Nabi Idris dan lain-lain. Tapi kemudian di era zaman Nabi Nuh mulailah ada kesyirikan, yaitu di mana kemudian mulai ada penyembahan terhadap berhala, yaitu 5 orang soleh yang kemudian menjadi sesembahan. Awalnya bukan sesembahan, lama-lama menjadi sesembahan. Maka itulah kemudian di era Nabi Nuh ketika dakwah disampaikan tidak memberikan hasil, maka Allah hukum mereka yang berbuat syirik itu dengan adanya air bah yang sangat besar. Setelah terjadi banjir bah, maka orang kembali beriman dan kemudian beranak pinaklah mereka. Nah, sejak itulah ada orang beriman, ada orang syirik, tapi tidak ada orang yang menuhankan dirinya sendiri. Jadi syirik itu ada, tapi tidak ada yang menuhankan dirinya sendiri. Dan orang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan adalah Namrud. Kita tahu Namrud itu di eranya Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi Hud. Kita tahu kaum Ad, ada kemaksiatan, ada kesyirikan, tapi tidak ada yang menuhankan diri. Kemudian kaum Ad dihancurkan oleh Allah. Kemudian berikutnya kaum Samud, Nabi Saleh juga demikian. Tetapi di era Nabi Ibrahim muncul orang namanya Namrud yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Maka dalam dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud terjadi ya hal-hal yang kemudian memperlihatkan kesombongan Namrud yang menuhankan dirinya sendiri. Maka akhirnya Allah hancurkan Namrud juga ya oleh pasukan pasukan nyamuk. Ya, ketika Nabi Ibrahim setelah dibakar kemudian disuruh berhijrah dan Allah hancurkan Namrud. Itu era Namrud. Nah, sejak itulah kemudian manusia menjadi beriman tauhid. Maka seluruh orang-orang beriman keturunan Nabi Ibrahim ini memiliki keyakinan kuat tentang keberimanan. Nah, sejak itulah kemudian kita tahu ada kaum yang namanya Bani Israel. Ya, mereka beriman terus. Nabi-nabi kebanyakan dari Bani Israel. Ya, ada orang menuhankan diri, termasuk kemudian di zaman Nabi Musa dan seterusnya. Dan kemudian nanti ya pada akhirnya sampailah kepada tingkat di mana para pengikut Bani Israel ya di nabi terakhir mereka yaitu Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian mereka mendeklar adanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus, di mana kemudian ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa kemudian ya ditafsirnya berbeda pada tahun 325 di konsili di Nicea Yunani. Nah, sejak itulah ya
kepemimpinan, keterpilihan orang-orang Bani Israel terputus karena mereka kemudian mengingkari ketuhanan dengan mereka menyatakan adanya 3 Tuhan. Maka Allah utus Nabi terakhir untuk mengembalikan semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, era Rasulullah inilah dikembalikan tauhid pada akarnya, dan kemudian inilah menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Maka setelah wafatnya Nabi tidak ada lagi Nabi yang baru, dan ini menjadi era berakhirnya era kenabian. Maka benar bahwa Allah tetapkan masa kenabian, kemudian Allah cabut masa kenabian dengan wafatnya Rasulullah, dan setelah itu berakhirlah era kenabian karena Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin. Dan setelah itu muncul era baru yang disebut sebagai khilafatan ada min haji nubuwah, atau kita kenal dengan khulafaur rasyidin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya.